bakteri dari gigi itu bisa menyebarnya melalui jalur apa aja, Dok? Kalau dari gigi itu sebenarnya gini, ya tadi yang saya bilang, kalau pasien-pasiennya punya sistemiknya apa nih? Maksudnya penyakit sistemiknya apa? Mungkin diabetes atau pasien yang punya jantung, jadi sudah periksa ke dokter jantungnya, terus ternyata sudah didiagnosa ada penyakit jantungnya. Nah, mengapa kalau pasien jantung itu berisiko banget kalau ada giginya yang sakit atau lubang? Atau bahkan misalkan pasien ternyata ada rencana nih mau operasi pasang ring atau pasang kateter jantung. Nah, pasien-pasien seperti ini itu rentan terjadinya namanya kita bilang endokarditis atau kita bilangnya adalah bakteri masuk ke dalam jantung. Nah, itu salurannya dari mana? Suatu infeksi namanya di gigi itu kan di gigi itu juga ada namanya ruang pulpa. Jadi gigi itu selain benda keras yang bentuknya kayak gigi, di dalamnya itu sebenarnya ada ruangan, ada chambernya. Ruangannya itu yang isinya adalah darah sama pembuluh darah sama saraf. Makanya kalau kita sakit gigi, kalau misalkan ruang kerasnya itu menipis, nah jadinya lebih sensitif karena di dalamnya ada sensornya. Sensornya itu adalah sarafnya tadi. Nah, selain sensor dan dia ada pembuluh darahnya. Nah, dari pembuluh darah itu yang bisa menyebar kemana-mana, bisa ke jantung, bisa ke otak. Nah, karena apalagi pasien udah istilahnya punya penyakit jantung, otomatis ya kejadian bisa masuknya bakteri ke dalam jantung itu cukup tinggi. Nah, kenapa biasanya dokter jantung akan menyarankan untuk pasti meminta pasien untuk membereskan dulu giginya, misalkan harus tambal dulu atau mungkin ada yang harus dicabut giginya yang infeksi. Karena apa? Setelah operasi jantung pun itu pasien tidak bisa dilakukan apa-apa karena dia harus minum pengencer darah. Nah, itu kan tidak bisa langsung kira-kira tiba-tiba sakit terus langsung dicabut, kan nggak bisa. Makanya sebenarnya preventif itu jauh lebih better, lebih baik dibandingkan kalau kuratif atau pas lagi sakit gitu. Kalau misalnya infeksi gigi udah nyebar ke jantung atau ke otak atau spesifik kita ke jantung deh gitu ya, Dok ya. Ada gejala tertentu gak? Gejalanya pasti kayak semacam infeksi biasa, makanya kita bilangnya SIRS tadi. Jadi bisa demam tinggi, terus kadang sampai menggigil. Nah, yang paling parah ya sampai kejang, apalagi kalau sampai ke otak kan, biasanya kejang, tiba-tiba kejang. Terus yang paling parahnya lagi, udah turun kesadaran, tiba-tiba nggak ingat apa-apa. Tuh, ya bangun-bangun ya. Iya kalau bisa bangun. Nah itu makanya kembali lagi kalau seperti itu biasanya ya kita istilahnya tata laksananya adalah bukan langsung tindakan biasanya kalau sudah parah kayak gitu. Jadi kita stabilkan dulu pasiennya dari cairannya dulu, jadi pasang infus dulu dan lain-lain. Nanti untuk cairannya kita balance kan supaya ya gimana pasien sudah nggak makan berapa hari ya bayangin orang nggak makan imunnya bagaimana gitu kan. Jadi kita istilahnya nggak cuman membantu dengan obat atau antibiotik fungsinya buat membantu membunuh bakteri, tapi kita harus memperkuat dirinya pasien juga. Jadi kita harus nunggu stabil dulu, baru nanti kita evaluasi ini rencananya mau digimanain. Misalkan emang mau di drainase atau nanti pabriknya itu udah harus diambil, biasanya makanya kita harus cek lab biasanya. Kita lihat leukositnya bagaimana. Biasanya dokter nemuin pasien seperti ini lebih banyak laki-laki, perempuan, umur tua, muda, anak-anak? Sebenarnya hampir sama sih. Hampir sama? Malah kalau bisa musim hujan, entah kenapa. Musim hujan? Iya, saya juga nggak tahu. Berarti musim-musim ini dong ya, awal-awal tahun kan musim hujan tuh. Karena pengaruhnya kan itu mungkin ya. Dan kadang malah yang lebih lucu, kenapa kalau pasien abses atau pasien yang bengkak gede gitu kan, kenapa selalu datang malam hari? Kenapa dok menurut dokter? Ya bakteri itu lebih senang produksi ya bakteri lebih malam hari itu lebih produktif, jadi lebih berkembang biak lebih cepat dibandingkan kalau tidak mungkin pas siang hari atau bagaimana ya. Cuman memang ya kondisinya yang saya rasakan pengalaman saya selama ini jarang banget pasien yang datang bengkak besar udah sakit datang di siang hari, biasanya malam hari. Karena sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, memang sudah lemas, terus ya sudah membesar kan bengkak, ya udah gitu. Ya kalau kita dokter sudah biasa kok tidur ayam. Tidur ayam tuh maksudnya tidur nggak nyenyak bangun, gitu ya dok ya? Tidur bangun, oh ya ampun, kasihan banget dokter ya. Dok ada pasien, udah ya hal biasa. Oke.